Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang persamaan trigonometri lanjutan 2, pada video kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri lanjutan 3. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih tetap sama, kita menggunakan KD 3.1 dan KD 4.1. Lalu pada video kali ini yang akan kita bahas adalah penyelesaian persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Nah, jika pada video sebelumnya kita kan telah mempelajari persamaan trigonometri lanjutan 2 dengan bentuk sin x min theta sama dengan sin alfa atau sin x min theta sama dengan k, lalu cos x min theta sama dengan cos alfa atau cos x min theta sama dengan k, dan tan x min theta sama dengan tan alfa atau tan x min theta sama dengan k suatu konstanta. Nah, lalu di persamaan trigonometri lanjutan 3 ini kita akan membahas bentuk apa? Ya, kita akan membahas persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Bagaimana bentuknya? Nah, kita pasti sudah mengenal bentuk ini kan, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kira-kira bentuk apa? Iya, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, jika bentuk ini variabelnya adalah x, maka pada bentuk persamaan trigonometri yang bertugas sebagai variabel adalah fungsi trigonometrinya, yaitu di sini sin x. Bisa juga dalam bentuk cos x dan tan. Jadi kalau persamaan kuadrat bentuk aljabar ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, jika pada persamaan trigonometri bentuknya a sin kuadrat x plus b sin x plus c sama dengan 0, atau a cos kuadrat x plus b cos x plus c sama dengan 0, dan a tan kuadrat x plus b tan x plus c sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita misalkan bentuk trigonometri menjadi persamaan bentuk aljabar supaya mempermudahkan kita dalam menemukan penyelesaiannya. Jadi misalkan mula-mula bentuknya a sin kuadrat x plus b sin x plus c sama dengan 0, maka kita misalkan sin x sama dengan y. Di sini tidak harus menggunakan variabel y, kalian bisa menggunakan variabel apapun. Bisa menggunakan a, d, e, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan y ya, sin x sama dengan y, maka bentuknya berubah menjadi ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Begitu juga jika saya trigonometrinya berupa cos, yaitu a cos kuadrat x plus b cos x plus c sama dengan 0. Maka jika kita misalkan cos x sama dengan y, bentuknya menjadi ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Dan untuk yang tan juga, ketika mula-mulanya a tan kuadrat x plus b tan x plus c sama dengan 0, jika kita misalkan tan x-nya sama dengan y, maka ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Nah, lalu langkah kedua, kita mencari penyelesaian dari persamaan menggunakan pemfaktoran atau melengkapkan bentuk kuadrat. Pasti ini semua sudah pernah tahu kan ya, sudah mempelajarinya, karena kalau kita menemukan bentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari selesaiannya itu dengan cara pemfaktoran atau melengkapkan bentuk kuadrat. Nah, sehingga di sini setelah bentuknya menjadi ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0, maka kita cari penyelesaiannya berupa y1 atau y2 seperti ini. Nah, setelah kita menemukan y1 atau y2, langkah berikutnya kita kembalikan permisalan tadi ke bentuk semula. Jadi tadi kan y kita, untuk yang pertama y itu kan kita misalkan sebagai sin x, maka y1 sama dengan d atau y2 sama dengan e menjadi sin x sama dengan d atau sin x sama dengan e. Begitu juga kalau kita memisalkan y1 sebagai cos x, maka nanti y1 sama dengan d atau y2 sama dengan e berubah menjadi cos X sama dengan D atau cos X sama dengan E. Dan yang terakhir,
ketika kita menemukan Y1 sama dengan D atau Y2 sama dengan E, maka kita kembalikan ke permisalan. Jika mula-mulanya dalam bentuk tan, maka tan X sama dengan D atau tan X sama dengan E. Nah, kalau kita amati, kira-kira ini merupakan bentuk trigonometri lanjutan yang keberapa? Hayo. Iya, ini merupakan bentuk trigonometri lanjutan pertama yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya, maka kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk trigonometri dasar seperti ini. Nah, setelah dalam bentuk trigonometri dasar, barulah kita bisa menemukan penyelesaiannya dengan cara, jika soalnya dalam bentuk satuan derajat, maka kita menggunakan rumus sudut dalam satuan derajat. Jika bentuknya dalam bentuk radian, maka kita menyelesaikannya dalam bentuk sudut dalam satuan radian. Oke, agar lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0, di mana X lebih besar sama dengan min 360 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita tulis ulang itu fungsinya 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, kita misalkan sin X itu sebagai suatu variabel. Di sini saya misalkan sin X sama dengan Y. Maka bentuknya menjadi 2Y kuadrat plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita cari penyelesaiannya dengan cara kita faktorkan. Nah, kira-kira 2Y kuadrat plus Y min 1 faktornya apa ya? Nah, kan ini 2Y kuadrat, berarti di sini apa? Ya, 2Y dan Y. Lalu di sini apa? Ya, ini 1, ini 1. Ini plus, ini min. Coba kita amati, 2Y kali Y, 2Y kuadrat. 2Y plus 1, 2Y. Lalu min 1 kali Y kan min Y. 2Y min Y sama dengan Y. Lalu min 1 kali 1, min 1. Sesuai kan? Nah, berikutnya, karena 2Y min 1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan ya setengah. Atau Y plus 1 sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan min 1. Nah, langkah berikutnya setelah kita peroleh penyelesaiannya, kita kembalikan permisalannya ke dalam bentuk semula, yaitu yang pertama, Y kan sin X sama dengan setengah. Nah, kita ubah menjadi bentuk trigonometri dasar. Sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan setengah? Oke, sin 30 derajat. Lalu untuk yang kedua, sin X sama dengan berapa? Ya, min 1. Sin berapa yang menghasilkan min 1? Benar, sin 270 derajat. Nah, berikutnya kita selesaikan menggunakan penyelesaian bentuk trigonometri dasar. Oke, untuk yang pertama, ketika sin X sama dengan sin 30 derajat, maka di sini untuk mencari X-nya, ingat rumusnya ini apa? Ayo, alfa ditambah K kali 360 derajat untuk rumus yang pertama. Kita gunakan rumus pertama dulu ya. X, alfanya berapa? Ya, alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita pilihkannya. Untuk yang pertama, ketika K sama dengan min 1, maka diperoleh X-nya berapa? Iya, 330 derajat. Lalu ketika K sama dengan 0, diperoleh X-nya berapa?
Oke, 30 derajat. Kira-kira ada lagi selain ini? Ya, cukup dua ini saja. Lalu untuk yang penyelesaian kedua, X sama dengan 180 min alfanya berapa? 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sehingga di sini X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita pilih K-nya. Misalkan K-nya min 1, maka diperoleh X sama dengan berapa? Hayo. Iya, 210 derajat. Nah, lalu ini min. Lalu berikutnya ketika K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 150 derajat. Kira-kira ada lagi? Oke, hanya ini saja. Nah, berikutnya ketika sin X sama dengan sin 270 derajat. Nah, maka untuk cara pertama, ini yang kedua ya. Cara pertama, untuk mencari X-nya bagaimana? Ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berikutnya kita pilih K-nya. Di sini K-nya saya memilih min 1, maka X-nya diperoleh min 90 derajat. Lalu ketika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Ya, 270 derajat. Nah, lalu setelah kita tadi menggunakan rumus yang pertama, sekarang untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat min 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga di sini X-nya adalah min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, lalu sekarang kita pilih K-nya. Mula-mula kita pilih K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan min 90 derajat. Lalu ketika K-nya sama dengan 1, X-nya 270 derajat. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya? Oke, cukup ini saja ya. Nah, berikutnya kita kan sudah memperoleh semua penyelesaiannya. Nah, lalu kita tulis himpunannya. Mulai dari awal tadi, ingat kita harus menulis dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu ada apa saja? Oke, min 330 derajat. Lalu min 210 derajat. Ada juga min 90 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Berikutnya untuk contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan kuadrat 2x min pi min 1 sama dengan 0, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi. Nah, maka untuk penyelesaiannya langkah pertama, kita tulis ulang soalnya. Tan kuadrat 2x min pi min 1 kan sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita misalkan tan 2x min pi sebagai variabel y, sehingga bentuknya menjadi y kuadrat min 1 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan. Ingat, kalau y kuadrat min 1 itu bentuknya menjadi seperti apa pemfaktorannya? Iya benar, ini sama dengan 0. Y min 1 dikali Y plus 1, sehingga diperoleh penyelesaiannya Y min 1 sama dengan 0 atau Y sama dengan 1 atau Y plus 1 sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Nah, langkah berikutnya ini kita kembalikan ke dalam bentuk tangen. Maka tan 2x min pi sama dengan 1 atau tan 2x min pi
sama dengan min 1. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu, yaitu tan 2x min pi sama dengan 1. Nah, tan berapa yang menghasilkan 1 jika sudutnya dalam bentuk radian loh ya, jangan sampai keliru. Oke, yaitu tan pi per 4. Nah, sehingga setelah bentuknya seperti ini, maka kita selesaikan menggunakan penyelesaian persamaan trigonometri dasar, yaitu 2x min pi sama dengan alfa, alfanya kan pi per 4, pi per 4 ditambah k kali pi. Lalu pi-nya kita pindah ruas, pi per 4 ditambah pi ditambah k kali pi. Sehingga diperoleh 2x sama dengan pi per 4 ditambah pi, ini kan pi per 1. Karena penjumlahan pecahan kita samakan penyebutnya menjadi 4. Maka pi per 4 ditambah 4 per 4 pi menjadi 5 per 4 pi ditambah k kali pi. Lalu karena tujuannya mencari x, ini masing-masing saya bagi 2 sehingga menjadi 5 per 8 pi ditambah k kali pi per 2. Nah, maka sekarang kita pilih k-nya. Pertama saya pilih k-nya sama dengan 0. Ketika k-nya 0, maka x-nya adalah 5 per 8 pi. Lalu ketika k-nya sama dengan 1, kira-kira x-nya berapa? 9 per 8 pi. Nah, tetapi kira-kira ini memenuhi nggak 9 per 8 pi? 9 per 8 pi itu kan artinya 1 per 8 pi, lebih dari pi kan? Maka ini tidak memenuhi, jadi yang memenuhi hanya ini saja. Nah, berikutnya kita gunakan penyelesaian yang kedua. Yang kedua itu kan tadi diperoleh tan 2x min pi itu sama dengan min 1. Nah, tan berapa yang menghasilkan nilai min 1? Iya, tan 3 per 4 pi. Nah, lalu kita selesaikan menggunakan cara tadi. 2x min pi sama dengan alfanya kan 3 per 4 pi dikali k kali pi. Nah, lalu pi-nya kita pindah ruas, 3 per 4 pi ditambah pi ditambah k kali pi. Sehingga 2x sama dengan berapa ini? 3 per 4 pi ditambah 4 per 4 pi. Ini kan pi artinya kan 4 per 4 pi karena kita samakan penyebutnya. Iya, jadinya 7 per 4 pi ditambah k kali pi. Nah, lalu karena tujuannya mencari x, kita semuanya kita bagi 2 menjadi 7 per 8 pi ditambah k kali pi per 2. Nah, selanjutnya kita gunakan k berapa kira-kira? Ya, k 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 7 per 8 pi. Kira-kira ada lagi enggak? Iya, ini saja. Karena kalau kita menggunakan k sama dengan 1, nantinya dia akan melebihi pi. Nah, sehingga di sini himpunan penyelesaiannya apa saja? Oh ya, kita tulis dari yang terkecil, yaitu 5 per 8 pi dan 7 per 8 pi. Seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.